baik Bapak. Perkenalkan nama saya Umar Al-Faruq. Saya umur 21 tahun. Umar Al-Faruq. Saya sebagai mahasiswa di Malang. Univ apa? Brawijaya. Mantap. Jurusan? Satu alma mater nih. Hukum. Hukum. Wah, hukum solid, masih solid ya. Ya. Iya. Oke, pertanyaan apa? Jadi sini sekarang saya pegang cash di bank sekitar 400 juta. Kerja apa kamu? Kemudian jadi pendapatan saya itu pertama dari tahun 2020 pas COVID. Ya. Itu saya jualan masker. Jadi kan orang tua saya kan di Hong Kong sama di Cina. Ya. Nah, saya dikasih tahu kan yang pertama awal pakai masker itu kan di sana dulu kan, di Indonesia belum. Jadi saya ngambil masker itu dari sana, kemudian pas Indonesia diwajibkan masker itu saya langsung mengedarkan ke apotik dan jual gitu. Ya. Terus yang kedua itu kemarin dari programnya pemerintah yang Foodtray itu saya sebagai maklar. Jadi saya mencari buyer itu. Saya hubungin dengan PT, salah satu PT ada di Bekasi. Ya. Ini bro akan dulu deh, akan dulu. Ya, bro. Oke. Ya, lanjut. Ya, bisa dilanjut. Terus untuk investasi cuma di Bitcoin itu dari 2021 itu 300 jutaan. Nice. Ya. Lanjutin. Untuk mungkin ini pertanyaan yang aku ajuin, kan ini ada uang cash sekitar 400 jutaan dan ada Bitcoin kan sekarang udah grow. Mungkin saya pegang di sekarang sekitar 1,7-an. Oke, kamu masuk di harga berapa Bitcoinnya? Bitcoin masuk di harga berapa? Sekarang ada dari 2021 itu bulan Februari saya masuk sekitar 400-an juta kalau nggak salah. Kamu beli di harga berapa 2021? Sekitar 400 jutaan. Oke. Lalu pertanyaannya? Kan sekarang saya tidak ada pendapatan per bulan, yang ada kan per pengeluaran. Oke. Kalau pengeluaran per bulan itu sekitar 3 juta sampai 4 juta. Nice. Nah, gimana caranya saya dengan uang segitu, saya kan masih umur 21 tahun ini, kayak saya nggak tahu gimana cara memanage uang saya gitu loh. Jadi kayak cuma pengeluaran aja gitu. Maksudnya gimana caranya saya bisa mendapatkan penghasilan per bulan. Nice. Oke, jadi Umar Al-Faruq ini udah jauh lebih baik ya daripada banyak orang. Karena teman-teman saya pun juga dulu ketika S1 tuh jarang bro, udah pegang ratusan juta, ya, setengah miliar. Ya semoga kedepannya ini ya tetap dapetin dari sumber ya yang nggak menyalahi aturan dan juga hukum ya. Karena kan kamu anak hukum, jadi kamu harus hati-hati ya. Kamu dapat penghasilan cukup gede, plus sekarang kamu kan bingung kan gimana biar dapat income bulanan. Nah jawabannya ya pertama, dengan uang yang kamu miliki, kamu eksplor bisnis atau usaha yang di Malang. Uang segitu itu udah cukup banget. Kamu misalkan mau punya bisnis F&B di Malang ya, kamu buka franchise atau apapun itu ya, entah itu ya kamu kesukaan atau enggak ya, cuman ada banyak sekali di Malang tuh. Kamu bisa usaha laundry ya, bisa usaha jual makanan, atau bahkan ya ini bisa misalkan ya kamu cari post income yang lain. Kamu kira-kira punya ini nggak, skill buat freelance dan lain sebagainya nggak? Atau tertarik ke bisnis apa? Karena kan sebenarnya kamu udah cash 10 juta udah ada, udah nggak punya utang, dana darurat udah lebih dari 6 bulan, kamu juga udah investasi, ya mungkin kalau Bitcoinnya ada sekitar 300 juta, nggak ada salahnya ya kamu sebar dulu ke beberapa yang setengah-setengah lah ya, antara barbelin, high risk dan juga low risk. Nah ini kan problemnya kamu nggak dapat income bulanan, karena kan kamu
accidentally ya, setiap kali kamu dapat duit kan, kamu selalu tipenya oportunis. Tiba-tiba ada COVID, oke, nyetok masker. Terus nanti ada apa gitu, terus kamu bisa manfaatin. Nah, kira-kira sekarang apa yang bisa kamu manfaatin? Karena kan kamu dulu jeli, lihat ada COVID, kamu kulakan masker, kamu jual. Nah ini kira-kira apa? Sekarang next playmu ini apa? Kan kamu ini seorang oportunis. Dengan uang 500 juta kamu lihat apa? Ada peluang apa ini di keadaan sosial sekarang yang bisa kamu manfaatin? Mungkin ini saya tanya dari pendapat Prof. Kan saya sempat ditawarin ini untuk jadi investor salah satu PT di Malang, itu PT di bahan baku rempah-rempah. Oke. Nah itu untuk pembagiannya itu saya dikasih tahu itu 50%. Per apa 50%? Itu menurut pembagian hasil PT apa itu tadi? dari profit. PT di rempah-rempah, bahan baku, kemiri. Kamu ngerti itu bisnis apa? Jadi pengelolaan dari bahan baku yang masih utuh itu terus dikupas itu, habis itu gitu. Laba tahun berjalan berapa? PT-nya ini baru sekitar jalan di situ. Apa? Untuk PT-nya 2 tahun. Laba tahun laba. berjalan. Gitu. Pendapatan bersih. Laba bersih itu untuk laba bersih per kilonya itu 49.500. Laba bersih tahun Laba berjalan. bersih ya. Kalau kamu nggak bisa jawab, lupain, kamu nggak usah sosok jadi private equity investor. Belum enggak. Iya. Jadi ini ya apa? Nggak ada berarti, nggak jelas prospeknya. Ya, Selain itu, selain ini apa? Usaha rempah-rempah, ada usaha lain yang kamu Belum ada aiming? sih. Mungkin ini ngelola kebun jeruk apa waktu aja. Tapi kan kamu ini mau kelola kebun, kamu kan ini anak hukum loh. Sesuai nggak sama skill set kamu? Kenapa kamu nggak misalkan? Enggak sesuai. Iya, lulus dulu ya kan, bikin law firm gitu bro ya. Iya. Terus kayak bareng teman-temannya yang sama-sama lawyer, terus ya buka advokasi. Iya, betul. Kenapa nggak ke arahnya hukum? Karena kan kamu masa mau nanam di kebun, padahal kan emang kamu bisa nanam. Nggak bisa sih, Prof. Enggak, saya mau nanya, Nggak kenapa bisa. kamu mau investasi di PT yang kamu nggak tahu laba tahun berjalan berapa? Itu logikanya dari mana? Terus bagi 50-50, apa yang dibagi 50? Saudara saya soalnya itu yang punya PT-nya. Jadi kamu mau taruh duit di tempat orang Yang kamu yang nggak kamu nggak ngerti. tahu apaan itu? Karena itu saudara. Saya cuma dijanjiin pembagian itu sama dikasih tanda tangan MOU gitu. Oh, iya. Oke. Jadi jawabannya adalah kamu lanjut kuliah. Boleh tanya satu pertanyaan lagi nggak? Ya. Jadi ini terkait ini pekerjaan orang tua saya mungkin ya. Ya. Apa lagi orang Kan tua ini kamu? orang tua saya minyak? kan bukan agensi TKW. Nah, sekarang kan mulai sepi kan agensi TKW. Jadi kan banyak udah ada banyak teknologi gitu loh di sana, jadi mulai sepi agensi TKW. Jadi untuk saran yang bisa saya berikan Prof berikan kepada orang tua saya kayak gimana? Soalnya udah mulai sepi gitu loh. Ya kalau TKW bukan industri yang gue ngerti ya, bro kakak aja ini. Legal atau ilegal? Penyaluran tenaga kerjanya legal atau enggak? Legal nggak? Legal. Legal. Oh. Ya memang sekarang kan tanpa adanya ya kita ngomong ya PJTKI ya, itu kan orang udah punya link sendiri kan buat kayak cari pekerjaan di luar negeri. Jadi ya mungkin ya harus ya lihat potensi kerjaan yang lain. Ya. Karena ya udah jarang juga ya di daerah saya juga orang Kemana itu orang tua kamu tak kasih TKI-nya? Ke negara apa? Halo? Iya. Ke negara apa? Hongkong. Oh. Oke, lanjut. ya ini
Gimana bro kakak? Kita ini sih punya satu kandidat ini. Iya. Mungkin bisa Bisa di dipindahin. bawah orang tua kamu nih ya. Inisial Pierre. Jadi jawabannya itu bukan industri gue itu, gue nggak kirim-kirim orang, bukan industri gue itu. Nggak tahu gue, harus ngapain nggak tahu. Iya, ya intinya ini sih ya apa? Lanjut kuliah aja udah. Kalau misalkan usahanya itu udah sunset ya bro, Iya. untuk orang tuanya juga nggak ada salahnya lihat ke arah lain juga. Setuju? Karena kalau kita memaksakan itu kan selalu ada wave-nya. Iya. Dulu mungkin keren buat kayak kabur aja dulu dan kerja di luar negeri. Iya, betul. Tapi at some point orang mikir di luar negeri juga expenses-nya juga gede. Betul, setuju. Mending kita kerja ke tempat ya kota metropolitan di Indonesia yang mungkin itu malah lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Iya, betul. Akhirnya udah nggak ngetren lagi. Emang era 2000 awal tuh kayak hampir semua tetangga saya tuh jadi TKI bro. Iya. Bahkan saya punya tetangga itu yang kayak 20 tahun nggak ketemu suaminya kerja di Arab Saudi.